Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridul syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akhwana min al-muhsin wa ala alihi wa sahbihi wa ala qutb rabbina wa ala kulli suqaha inna shaykhina wa shaykhana wa shaykhina wa shaykhina sayyidina wa shaykhina Muhammad al-awwal shaykh Muhammad al-Ghumari ولا مشيخ شأنكم يسود وسجن الحساني ولا مشيخ محمد الزهري مستند وسلم إبراهيم شل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد ساق من الأحد والواحد والمبطن والبرس والتجر أعظم أهمهم والشارم أمن نهاية الهداية محمود يسير السير مصطفى العناد وعلى آله وسلم عليك من كماله اللهم صل على سيدنا محمد المجنون يقول وما أرسلناك لنحن على من أفتن والمقال وما وإنك لتقل من حمد عليم فتجلل العظم يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سبحان خلق العظيم ونجل قوم صراط مستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر عظم في الصالح واجعلنا من أفضل الناس من العناية يا الله يا مجيب اللهم صل على سيدنا أحمد الأول والرسالة سيدنا محمد آخر يدون والهداية من خلق البني والقائم وحق البني على أكمل وجه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت أهل وأنا من وعلينا أفر النصيب من القرآن تخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه المصير وأشهد أن سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Hadir muhtaramin mukarramin, para alim, para sepuh musuh, para masyayikh ingkang kula hormati. Syukur alhamdulillah kul panjenengan taksih diparingi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman dan ihsan. Sehingga kita masih bisa meluangkan waktu mengikuti pengajian di sore yang penuh dengan kemuliaan dan di tempat yang sangat mulia ini. Majlis apa? Babul Jamal. Mudah-mudahan di Majlis Babul Jamal ini kula panjenengan istiqomah dalam menjalankan syariat dalam rangka ngangos ngaji, jalankan syariat Gusti Allah wa siyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul kubra, syafaatul uzma saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para asatidz, para bapak sekalian, melanjutkan pengajian kemarin kaitannya dengan ilmu tauhid al-wajib fi haqqi ta'ala. Masuk ke halaman paling bawah, halaman 45. Qaul musannif paling bawah. Qaul musannif. Makanya saya ringkas pengajian kemarin, di mana kemarin sudah membahas kaitannya dengan tasawur wa tasdiq. Kemarin itu sudah membahas tentang tasawur wa tasdiq. Apa itu tasawur, apa itu tasdiq.
Jadi ketika kita mengetahui sesuatu, mengetahui ilmu, itu berawal dari tasawur wa tasdiq. Ketika kita memahami ilmu, pengetahuan, idrakul lafz, mengetahui satu kata saja, itu kita namakan tasawur. Mana itu lampu, mana itu handphone, kita membutuhkan penggambaran, merangkai pikiran kita untuk menjelaskan kalau itu lampu. Kemudian ketika sudah tahap selanjutnya, nanti masuk ke dalam tasdik atau pembenaran. Lampu itu menyala, itu tasdik, pembenaran. Semua maklumat itu berasal daripada tasawur wa tasdik. Makhluk semuanya itu belum membutuhkan tasawur wa tasdik, kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Gusti Allah tidak dengan tasawur, tapi dengan tasdik. Harus dengan sifat-sifatnya. Gak bisa kita menggambarkan Gusti Allah itu seperti apa, tidak bisa. Karena Gusti Allah itu fawqa kulli tanzih, di atas daripada semua yang kita pikirkan. Karena Gusti Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib kita ketahui sebagaimana pernah kita bahas kemarin. Kemudian kaitannya dengan hukum akal. Hukum akal itu para ulama itu membagi. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaizul akli atau mungkin. Wajib akal itu adalah ma la yatasawwar fil akli adam. Apa-apa yang tidak bisa digambarkan, apa-apa yang tidak bisa diterima oleh akal, ketiadaannya. Wajib akal itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, ketiadaannya. Harus ada. Itu wajib akal. Kemudian mustahil akli, ma la yatasawwar fil akli wujudu. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan dalam akal, kewujudannya. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, wujudnya mustahil. Itu mustahil. Kalau jaiz akli, ma yatasawwar fil akli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang bisa digambarkan baik dalam wujudnya maupun dalam ketiadaannya. Jadi ketika dibahas tentang hukum akal yang nanti akan dikaitkan dengan sifatnya Gusti Allah, itu sangat membantu sekali. Jadi hukum akal itu wajib dipahami kaitannya dengan tiga ini. Maka ketika masuk ke dalam sifatnya Gusti Allah, niku ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Sebagaimana pernah dibahas kemarin, sifatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu isrina sifah. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Kita harus mengetahui, wajib mengetahui sifat wajibnya Gusti Allah itu 20 sifat. Hakikatnya sifatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui itu banyak. Cuma yang 20 ini adalah pokok atau dasar sifatnya Gusti Allah yang perlu kita pahami. Jadi sebenarnya banyak, maka para ulama untuk meringkas maka para ulama itu membuat dasar-dasar sifatnya Gusti Allah itu ada 20. Dari 20 ini diklasifikasikan, dibagi. Ada sifat dzatiyah, sifat nafsiyah, ada sifat ma'ani,
ada sifat ma'nawiyah, ada sifat salbiyah. Oh gini, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Kaitannya dengan sifat-sifatnya Gusti Allah, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat irada ilmu haya sam' basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran mutakalima. Aliman muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ini 20, ada 20. Sifat nafsiyah pertama wujud. Maka di sini dikatakan langsung masuk ke pembahasan wujud niku masuk ke dalam sifat nafsiyah, sifatnya zatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat nafsiyah yaitu masuk ke wujud. Gusti Allah itu mewujud. Qidam baqa, wujud itu Gusti Allah yang ada, mewujud. Qidam, Gusti Allah yang maha mendahului tanpa didahului apapun. Baqa, sifat baqa, maha kekal Gusti Allah. Qidam baqa mukhalaqatul hawadithi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah, itu adalah sifat salbiyah. Jadi sifat nafsiyah itu ada satu, yaitu wujud. Kemudian sifat salbiyah, sifat salbiyah adalah sifatnya Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat salbiyah adalah sifatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, di mana sifatnya ini adalah untuk menunjukkan sifat yang tidak layak bagi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yakni sifat qidam, sifat baqa yang maha kekal, mukhalafatul hawadithi, sifat yang berbeda dengan hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun, sifat wahdaniyah, sifat wahdaniyah maha esa. Berarti sifat nafsiyah itu wujud ada satu, sifat salbiyah itu ada 5. Masuk ke sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani itu ada 7. Qudrah, sifatnya Gusti Allah yang berkuasa. Iroda, yang berkehendak. Qudrah iroda. Hayya, sifat hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiron, maha melihat. Qudrat irodat. Ilmu, ilmu yang maha mengetahui. Kemudian sifat kalam, sifatnya Gusti Allah yang maha berbicara, berfirman, itu ada 7. Sifat ma'ani itu ada 7. 6 tambah 7 13. Sisanya berapa? Sisanya 7, yaitu sifat ma'nawiyah, sifat Gusti Allah yang lazim, hasil daripada sifat ma'ani. Gusti Allah mempunyai sifat qudrah, maka Gusti Allah maha berkuasa, yaitu qadir. Gusti Allah mempunyai sifat iradah, maka Gusti Allah maha berkehendak, yaitu muridan. Gusti Allah yang mempunyai sifat mengetahui, maka Gusti Allah
alim. Gusti Allah yang mempunyai sifat hidup, maka Gusti Allah hayyan. Gusti Allah yang mempunyai sifat sama, mendengar, maka Gusti Allah maha mendengar, yaitu sami'an. Gusti Allah yang mempunyai sifat melihat, maka Gusti Allah basiron. Dan Gusti Allah yang mempunyai sifat kalam, maka Gusti Allah mutakalliman. 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 6 kemudian 7 sifat ma'ani, 13 tambah lagi 7 sifat ma'nawiyah. Itu secara ringkas itu yang kemarin kita bahas. Maka masuk ke pembahasan di syarahnya Maulana Dr. Yusri Kabar Al-Hasani. Qala musannifu radhiyallahu anhu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa karamatihi wa syafaatihi fi darin amin. Fallahu mawjudun qadimun baqin. Maka Gusti Allah yang maha mawjud, Gusti Allah yang maha ada, qadimun yang maha mendahului tanpa didahului, tanpa perawalan, baqin yang maha kekal. Fallahu mawjudun. Ketika Gusti Allah mawjud, yastahilu nafyahu. Ketika Gusti Allah itu mawjud, maka yastahil, mustahil menafikannya. Jadi ini mustahilnya itu nafyul mawjud atau adam. Jadi lawan, kan tadi ada wajib akli, itu ada 20, maka mustahil akli lawannya ada 20. Maka lawan daripada wujud, mawjud, Allah mawjud, maka mustahilnya Gusti Allah itu tidak ada. Itu mustahil Gusti Allah tidak ada. Gusti Allah itu mawjud, Gusti Allah itu ada. Wal qadim, masuk ke sifat salbiyah. Tadi sifat salbiyah adalah sifatnya Gusti Allah untuk menunjukkan sifat yang tidak layak bagi Gusti Allah. Gusti Allah itu qadim. Apa itu qadim? Alladzi lam yasbiqhu adam. Qadim itu adalah sifat yang tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi tidak didahului oleh ketiadaan, langsung ada. Qidam itu qadim. La wala yatasawwaru annahu kana ghairu mawjud. Jangan digambarkan bahwasanya Gusti Allah itu tidak ada. Gusti Allah itu ada, yang maha qadim, yang maha mendahului. Masuk ke sifat salbiyah yang kedua, Gusti Allah maha baqi, maha kekal. Apa itu kekal? La yalhaqu fana. Gusti Allah yang kekal artinya yang tidak punah, akan terus ada. Gusti Allah akan terus ada, kekal, abadi, naam abadi. Qaulul musannifu, tadi sudah sifat salbiyah, qidam, baqa 2. Masuk ke sifat salbiyah yang ketiga, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Mukhalifun lil khalqi, berbeda dengan ciptaannya. Berbeda dengan ciptaan Gusti Allah bil itlaq, secara mutlak. Kenapa? Li'annal khalqu qa'imun 'ala taghayyurat. Karena yang namanya ciptaan itu berdiri atas perubahan. Kita dari kandungan kemudian berubah menjadi lahir, menjadi bayi, berubah lagi menjadi anak kecil sampai
dewasa sampai meninggal itu adalah perubahan, dan Gusti Allah itu tidak berubah, berbeda dengan makhluk yang selalu berubah. Wat taghayyuru alamatul hudus. Taghayyur itu tandanya hadis, sesuatu yang baru, dari yang bayi menjadi anak kecil, itu kan dari yang lama menjadi baru. Maka perubahan itu menunjukkan atas hadis, sesuatu yang baru. Fal khalqu lahu bidayah. Ciptaan itu pasti ada awalnya. Wa sifatuhu taghayyur, dan sifatnya ciptaan itu adalah berubah. Di antaranya berubah itu ciri-cirinya tataharrak, dia bergerak. Beliau meninggal sakit, itu adalah perubahan. Pokoknya yang berubah-ubah itu adalah makhluk. Idan alamatuhum al-iftiqar. Maka alamat daripada makhluk adalah iftiqar, membutuhkan sesuatu. Ketika kita lahir pasti kita membutuhkan ibu dan bapak. Itu adalah kebutuhan. Dan Gusti Allah itu tidak membutuhkan apapun. Wa hadhihi hujjatu sayyidina Ibrahim alaihissalam ala ubadil kawkab. Di sini di syarah itu menjelaskan perubahannya makhluk, berbeda dengan Gusti Allah yang tidak berubah. Di mana Kanjeng Nabi Ibrahim itu yang sudah masyhur mengatakan bahwasanya di surat Al-A'raf katanya Nabi Ibrahim niki mencari Tuhan. Ya, yang masyhur itu seperti itu. Ketika beliau mencari Tuhan, pertama lihat bintang, ternyata bintangnya sumerap. Kemudian kita sumerap, akhirnya itu Gusti Allah ya, karena hilang. Kemudian ketika sumerap muncul lagi yang namanya bulan. Ketika bulan malam, ternyata bulannya tenggelam. Ketika tenggelam, datang lagi nih matahari, kayak yang lebih gede, pasti Gusti Allah. Tapi ternyata tetap tenggelam, hilang. Secara lahirnya seperti itu, zahirnya seperti itu ayatnya. Tapi hakikatnya Nabi Ibrahim ini dalam ayatnya ini, falamma janna 'alaihi ra'a kawkaba, surat Al-A'raf ayat 76. Posisinya Nabi Ibrahim itu adalah sedang berdialog. Nabi Ibrahim ini sedang berdialog dengan kaumnya. Kita masuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada hadis mengatakan, bu'itsu ala khairi quruni bani Adam qarnan faqarnan. Saya diutus dengan sebaik-baiknya kurun, sebaik-baik leluhur. Tandanya maksud di sini adalah leluhurnya Nabi Muhammad itu tidak ada yang buruk. Artinya apa? Tidak ada yang menyembah berhala. Posisinya Nabi Ibrahim ini termasuk daripada leluhurnya Nabi Muhammad, maka Nabi Ibrahim itu tidak menyembah berhala, apalagi bintang, apalagi bulan, apalagi matahari. Pada ayat di atas dikatakan katanya Nabi Ibrahim niki mempunyai bapak pembuat berhala. Wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidun asnaman aliha. Masyhurnya di ayat itu katanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar, bahwasanya kenapa kamu nyembah berhala. Posisi Azar di sini kalau dalam bahasa Arab li abihi, bapak di sini tidak mesti bapak kandung. Bapak di sini adalah
bisa jadi paman. Untuk menyelesaikan hadisnya Kanjeng Nabi, bahwasanya Kanjeng Nabi itu lahir dari leluhur-leluhur yang tidak menyembah berhala. Maka para ulama mengatakan bapaknya Nabi Ibrahim itu tidak menyembah berhala. Bapak di sini dikatakan yaitu paman. Abi Lahab pamannya Kanjeng Nabi, bukan bapaknya Kanjeng Nabi. Ada hadis juga mengatakan ada seorang sahabat di mana bapaknya itu dulu belum masuk Islam, sering nginung ciu nyembah berhala. Maka datang kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, kula niki sampun masuk Islam, tapi bapak kula nyembah berhala. Apakah saya bisa mendoakan agar bisa masuk surga? Maka dijawab Kanjeng Nabi, tidak bisa, bapak kamu tetap di neraka. Ketika sudah dikatakan bapaknya masuk neraka, maka sahabat tersebut pulang dengan menangis. Sebelum sampai ke rumahnya dipanggil lagi oleh Kanjeng Nabi. Wahai sahabat, datang lagi ke sini. Mengatakan Kanjeng Nabi ngomong, Abi wa abuka finnar, katanya. Bapak saya dengan bapak kamu di neraka. Para ulama mengatakan kata-kata abi di sini pertama untuk membahagiakan agar tidak menangis sahabat. Kedua, abi di sini adalah pamannya Kanjeng Nabi. Di antaranya Abu Lahab. Maka dari tanda-tanda hadis di sini banyak ulama mengatakan bapak di sini pada ayat ali abihi azar itu adalah paman, bukan bapak kandung tapi paman. Maka selamat di sini mengatakan bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan penyembah berhala, bukan azar, tapi ada menurut para ulama mengatakan bapaknya Nabi Ibrahim adalah Tarikh namanya. Tarikh. Kalau kita lihat di kitab-kitab sejarah. Masuk ke pembahasan wahadi hujjah Sayyidina Ibrahim ala ubadil kaukab. Sekali lagi bahwasanya Nabi Ibrahim ini tidak mencari Tuhan, tapi Nabi Ibrahim ini sedang berdialog dengan kaumnya yang menyembah bintang, yang menyembah bulan, yang menyembah matahari. Berargumentasi atur kiye Tuhane kula dilang bintang tapi ya sumarap, dilang bulan tapi ya sumarap, dilang matahari yang sumarap. Sedang berdialog, bukan Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sudah benar-benar hanifah muslimah wa ma ana musyrikin. Nabi Ibrahim ini punya agama hanif, di mana hanif di sini Islam pada zaman kemian, zaman dahulu. Maka Nabi Ibrahim, seluruh para nabi itu selamat semua. Adapun ayat yang pada ayat surat Al-A'raf ini adalah dialognya Nabi Ibrahim kepada kaumnya agar kaumnya itu ikut berpikir bahwasanya yang namanya Tuhan itu tidak mati, tidak hilang, akan terus ada. Yang menerbitkan bintang, yang menghilangkan bintang itu adalah yang menggerakkan bintang-bintang tersebut, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghilangkan pikiran bahwasanya Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan, tidak. Nabi Ibrahim itu sedang berdialog, berargumentasi dengan kaumnya bahwasanya yang mereka sembah bukanlah Tuhan, tapi yang mereka sembah adalah ciptaannya Tuhan. Faqala lahum, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, hadza rabbi, apa ini Tuhan saya. Hina aqbalal lail wa dhahara kawakib, ketika datang malam muncul bintang. Wa itsbatan lil hujjah, ketika untuk menetapkan bukti, intadhara ma'hum hatta tala'an nahar fakhtafal kaukab,
Maka Nabi Ibrahim bersama mereka menunggu sampai terbit matahari, faktafal kaukab, bintangnya itu menghilang. Mas saya ini Tuhan saya. Qala Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, saya tidak suka sesuatu yang terbenam. Loken Tuhan aku hilang. Idan hunaka man akhfahu, maka di sana pasti ada yang menghilangkannya, ada yang menenggelamkannya. Ketika ada yang menenggelamkannya, maka kaukab fala yasluhu an yakuna ilah, maka si bintang itu tidak pantas jadi Tuhan. Wahakadha. Maka pada ayat selanjutnya dikatakan di sini, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Dan itulah hujah-hujah kami, hujah-hujah Gusti Allah yang kami datangkan kepada Nabi Ibrahim ala qaumi, kepada kaumnya, bukan kepada ala nafsi, bukan kepada Nabi Ibrahim sendiri, karena Nabi Ibrahim ini sudah yakin dengan Tuhannya. Tapi ayat di sini menunjukkan bahwasanya itu argumen atau dialognya Nabi Ibrahim kepada mereka kaumnya yang masih belum mempercayai Tuhan, tapi mereka malah menyembah berhala, bintang-bintang, bulan dan matahari. Fakana alaihissalam, fakana Ibrahim sahibul yakin. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya Tuhan itu adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fakullu maqama bihi taghayyur, dan setiap yang berubah, bintang itu berubah dari muncul sehingga kemudian tenggelam, maka setiap yang berubah itu menunjukkan annahu hadits, itu hal-hal yang hadis atau yang baru. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu akan pasti fan, rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajhu rabbika, wajah Tuhannya kamu, dzul jalali wal ikram, yang maha jalal, yang maha mulia. Wajah di sini apakah wajahnya Gusti Allah? Wajah di sini adalah kemuliaan atau kekuasaannya Gusti Allah. Jangan diartikan di sini fungsinya majas di sini. Jangan diartikan ayat-ayat yang kelihatannya itu memiliki jasadnya Gusti Allah, jangan diartikan secara letterlek, karena Gusti Allah laisa kamitslihi syai'un, masuk ke sifat yang selanjutnya yaitu mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an ini penuh dengan syarat makna, tidak bisa diterjemahkan secara letterlek, tapi harus menggunakan ilmu-ilmu, diantaranya ilmu tauhid, ilmu balaghah, ilmu mantik. Maka kita nggak bisa baca Al-Quran dengan menggunakan artinya itu terjemah, tidak bisa. Kudu kiai sing nerjemahkan, sing wis paham ilmu-ilmu alat. Wa hunaka makhluqat baqiyah. Dari sifat baqi itu ada ciptaannya Gusti Allah yang baqi, tapi tidak qidam. Jadi sifatnya Gusti Allah qidam, baqa, mukhalafatul hadithi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Ini sifat 5 yang salbiyah. Ada sebagian sifat makhluk yang baqi, yang kekal. Di antaranya apa? Arasy itu kekal, kursi kekal, jannah surga itu kekal, orang bakal pasti ana sampai kiamat. Neraka pasti ana. Ruh wa jami'il kal makhluqat, semua makhluk itu ghairu qadimah, tidak qadim, tapi hadis, li'anna laha bidayah. Makhluk yang tadi itu punya perawalan, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tapi Gusti Allah itu tidak ada perawalan. Jadi Gusti Allah punya sifat qidam, baqa. Ada sifat
makhluk Gusti Allah yang baqo, tapi tidak qidam. Yang qidam hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif wa qa'imun ghaniyyun wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Gusti Allah yang maha qaim ghani, qiyamuhu bi nafsihi. Wahidun itu wahdaniyah, maha esa. Wahai, maha hidup. Nah, itu sampai situ itu adalah sifat ma'ani. Qaim itu berdiri sendiri, bidzatihi, berdiri dengan zatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. La yaftaqidu li syai', tidak membutuhkan apapun. Fal insanu qaim, ketika dibedakan dengan menungsa, sing aran menungsaan itu berdiri dengan adanya ta'am, makanan, anggota tubuh, wal a'dha. Fa huwa qaim bi ghairihi ay muftaqir. Kita manusia itu berdiri dengan anggota tubuh kita, butuh makanan. Tapi Gusti Allah tidak butuh makanan, tidak butuh tubuh. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa disamakan dengan menungsa. Wa ghaniyun, tidak butuh apapun, maha kaya. Wa wahidun, Gusti Allah yang maha esa, la yata'addad, tidak berbilang. Nek berbilang mesti gelut. Ya, kalau ada Tuhan dua pasti tidak akan beres, mesti hancur. Sebagaimana semisal ada perusahaan, semisal pimpinannya satu, insya Allah lancar. Tapi kalau pimpinannya dua, pasti akan hancur lambat laun. Nah, Gusti Allah itu yang maha esa. Nah, wa qadirun, Gusti Allah yang maha qadir, yang maha berkuasa, ala kulli syai', yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa qudratuhu muta'alliqa bil mumkinat, kuasanya Gusti Allah itu berhubungan dengan mumkinat. Mumkinat niki tadi jaiz, tadi hukum akal ada wajib akal, ada mustahil akal, ada jaiz akal atau mungkin akal. Kuasanya Gusti Allah, sifat Gusti Allah yang kudrah, yang berkuasa, itu hubungannya dengan mumkinat, dengan jaiz. Jaiz ini Gusti Allah bisa menciptakan sesuatu dan tidak mau menciptakan sesuatu. Karpet Gusti Allah Subhanahu wa taala itu ada di kudrah, kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karpet Gusti Allah penciptakan nopo niku karpet Gusti Allah. Itu namanya kuasa. Wala yata'allaq al-qudrah bil mustahil aqli, sifatnya Gusti Allah yang kudrah, yang maha kuasa, itu tidak berkaitan dengan mustahil aqli, tidak berkaitan dengan mustahil aqli. Maka ketika Gusti ada yang bertanya, fa idza su'ilta halillah qadirun an yakhluqa mahu ilah, nek Gusti Allah maha kuasa, bisa enggak Gusti Allah menciptakan Tuhan yang baru? Kan Gusti Allah maha kuasa, bisa enggak Gusti Allah menciptakan Tuhan yang baru? Dia maha kuasa. Itu jawabnya seperti apa? Gusti Allah maha kuasa. Nek maha kuasa berarti bisalah menciptakan Tuhan baru. Maka pertanyaan ini adalah nabrak maring mustahil. Karena Gusti Allah mustahil ada dua Tuhan. Karena Gusti Allah ahad, Gusti Allah esa. Maka bukan nggak bisa, mustahil. Sesuai dengan sifatnya Gusti Allah itu yang wahdaniyah. Maka niki pertanyaan salah. Durung sinau sifatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al jawab kalla, tidak bisa.
Kenapa bukan tidak bisa? Li'anna dzalik mustahil aqli, itu mustahil aqli. Karena lawannya wahdaniyah, Gusti Allah ahad, lawannya apa? Mustahilnya. Ya ta'addad. Mustahil Gusti Allah itu 2, 3, 4 mustahil. Maka ini pertanyaan tidak boleh diucapkan seharusnya. Wa qudratullah, kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan mustahil, sifat mustahilnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka fatafsiru annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Gusti Allah niku ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Annallaha ala kulli syai'in yuriduhu qadir, bahwasanya Gusti Allah itu atas segala sesuatu yuriduhu, iradahi Gusti Allah berkuasa. Jadi sebelum menciptakan sesuatu, Gusti Allah berkuasa terlebih dahulu. Kuasanya Gusti Allah. Kemudian setelah kuasa, Gusti Allah berkehendak, karepe Gusti Allah mau menciptakan apa. Maka kudro dengan iroda pasti saling berkaitan. Aw ala mungkin qadir, atau atas segala kuasa Gusti Allah itu bisa terjadi, tapi tidak kaitannya dengan mustahil. Idan hunaka ma'zum muqaddar aqlan, itu innallaha ala kulli syai'in qadir, itu ada sesuatu yang tidak dimunculkan tafsirnya apa? Innallaha ala kulli syai'in yuriduhu qadir. Wa murid itu Gusti Allah yang maha berkehendak. Al iradah la budda an takuna amal qudrah, yang namanya kehendak Gusti Allah itu harus ada kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ditakhasusnya untuk mengkhususkan Gusti Allah berkuasa, kemudian setelah kuasa baru berkehendak. Tidak semua yang Gusti Allah kuasakan itu bisa dikehendaki Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita punya manusia, kita punya tangan 4? Bisa mawon. Cuma kehendaki Gusti Allah tangannya kula panjangan 2. Kudroh, kuasanya Gusti Allah bisa nyiptakan napa mawon. Bisa menciptakan tangan kita 4 atau kepala kita 2. Itu kuasanya Gusti Allah. Tapi kehendak Gusti Allah, bahkan kaitannya kudroh dengan kehendak. Tapi kehendak Gusti Allah itu nyiptakan kalau panjenengan iki tangane kali. Tapi bisa jadi karena kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal irada yukhassisu al-ilm, dan kehendak Gusti Allah itu kaitannya dengan ilmune Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alim bi kulli syai', Gusti Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka Gusti Allah itu mempunyai sifat al-hayy, maha hidup. Ketika Gusti Allah mempunyai sifat maha hidup, la budda an yakuna qadiran. Ketika maha hidup pasti Gusti Allah itu berkuasa. Kalau panjenengan iki urip mesti anak kekuatan, anak kemampuan. Sebagaimana Gusti Allah maha hidup, mempunyai kemampuan, mempunyai kuasa. Ketika mempunyai kuasa, wal qadir la budda an yakuna muridan. Ketika berkuasa pasti mempunyai keinginan, kehendak, pengen apa, pengen mangan apa, karena mampu. Wal murid la budda an yakuna aliman. Ketika berkehendak pasti wis ana pikiran ilmu, wis ana pikiran ki aku pengen apa. Nah itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bima kana, atas apa yang sebelumnya sudah diketahui, wa ma yakunu, atas apa yang akan diketahuinya, wa ma lam yakun, dan atas apa yang
Bisa jadi ilmunya masih belum dalam segi wujud. Lau kana kaifa yakun, seandainya tidak terjadi, bagaimana itu akan terjadi? Intinya Gusti Allah niku maha ilmu Gusti Allah itu ada ilmu qadimi, ada ilmu hadithi. Sebagaimana kemarin dibahas, diibaratkan kayak insinyur panggawe bangunan, ya gawe arsitek disit. Bangunannya belum jadi, tapi bagan atau denah itu wis nang pikiran. Nah, Gusti Allah ketika menciptakan sesuatu, sebelum menciptakan sesuatu itu sudah alim di sini. Qal musannifu sami'ul basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantadhimu. Sami'ul basir yasma'ul mawjudat. Gusti Allah maha mendengar, maha melihat. Yasma'ul mawjudat, melihat segala sesuatu yang ada. Wa yubsiruha min ghairi jihad, dan bisa melihat segala sesuatu yang ada min ghairi jihad, tanpa ada arah, karena arah adalah tempat adalah makhluk. Wa min ghairi alah, tanpa alat. Kita mendengar dengan kuping, Gusti Allah krungu orang nganggo kuping. Kita melihat dengan mata, Gusti Allah melihat, maha melihat sifatnya, tapi tidak dengan alat. Kalau dengan alat itu pasti akan hancur, sedangkan Gusti Allah maha kekal. Ya annahu law kana bi ala, karena kalau Gusti Allah melihat dengan alat mata atau hidung, faqad iftaqaril ala, maka Gusti Allah membutuhkan alat. Walau fasadatil ala, kalau alatnya rusak, intafati sifat, maka sifatnya akan hilang, sedangkan sifat Gusti Allah akan terus ada. Kita mendengar dengan kupingnya rusak, bisa krungu beli? Ora bisa. Gusti Allah maha mendengar, gak pakai alat, terus akan kekal maha mendengar. Wa hada yastahil bihaqqillah, ini mustahil bagi haknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka fallahu subhanahu wa taala yubsiru bi ghairi ala, Gusti Allah maha melihat tanpa dengan alat, tanpa dengan mata. Li'annal alat, karena alat itu adalah ajza, bagian-bagian dari jasad, dari tubuh. Wal mutakallim, Gusti Allah yang maha berfirman, maha berbicara. Tapi bicarane Gusti Allah, firmane Gusti Allah tidak seperti menungsa. Nek menungsa ngomong nganggo cangkem, menungsa nganggo bahasa Jawa, menungsa ngomong nganggo bahasa Indonesia. Tapi Gusti Allah kalam la bisautin, kalame Gusti Allah tidak dengan suara, tidak wala biharfin, tidak dengan huruf, wala muqayyad bilugha, tidak terikat dengan bahasa, wala muqayyad bizaman, tidak terikat dengan waktu. Pimen kowe? Gak bisa dibayangkan, wis Gusti Allah wis kula panjenengan patuh mau paling Gusti Allah. Patuh mau maring Gusti Allah. Lahu sifatun, maka Gusti Allah lahu sifatun sab'atun tantadhimu, punya sifat yang ma'nawiyah. Tadi sudah jelaskan sifat ma'ani mencakup ma'nawiyah. Min dimnil 20 sifat, dari kandungan yang 20 sifat Gusti Allah, tujadu sabah ma'nawiyah, ada sifat Gusti Allah yang 7 yang ma'nawiyah. Natijah min sifatil ma'ani, hasil daripada sifat ma'ani. Gusti Allah maha
berkuasa, karena beliau punya sifat kudro. Gusti Allah maha hidup, bihaya, karena Gusti Allah punya sifat hidup. Wa huwa alim bi ilmin, Gusti Allah maha mengetahui karena punya sifat mengetahui. Muridun bi irada, Gusti Allah maha berkehendak karena beliau mempunyai sifat kehendak. Basirun bi basar, maha melihat karena beliau punya sifat melihat. Gusti Allah maha mendengar karena punya sifat mendengar. Gusti Allah maha berfirman, maha berbicara karena beliau punya sifat berbicara. Niki halaman maling ya. Nanti masuk ke sifat anbiya, nabi-nabi. Qal musannif qudratun iradatun sam'un basar. Gusti Allah niki maha mempunyai kehendak, mempunyai kuasa, maha mendengar, maha melihat. Hayatun ilmi kalamun istamar, maha hidup, maha mengetahui, maha kalam, maha berfirman, kalam yang istamar, yang selalu berketerusan tanpa ada batasan. Ai jami'u hadhihi sifat, semua sifat ini adalah mustamirrah. Sifat Gusti Allah itu berketerusan, senantiasa, la tanqati abadan, tidak ada batasan, tidak putus-putus. Amila fi kulli lahdha, selalu di setiap waktu maningke zaman niki makhluk. Wa kharijah, keluar daripada zaman, wal makan dan tempat. Kita hidup di sini pakai waktu sehari 24 jam. Kita tidur di rumah itu adalah tempat. Gusti Allah ora butuh waktu, ora butuh tempat. Li'anna zaman wal makan, karena yang namanya waktu dan tempat adalah qaidun, sebuah keterikatan. Wallahu kharij, Gusti Allah keluar daripada keterikatan. Wa bada'an antahayna min hadil ashrin, setelah kita menghabiskan sifat Gusti Allah yang 20, maka kita mengetahui sifat mustahil Gusti Allah. Sifat wajib Gusti Allah 20, sifat mustahil Gusti Allah otomatis 20, dadine 40. Mungkin nanti dibahas nanti di halaman selanjutnya. Ada 40 sifat, 20 wajib sudah kita ketahui, 20 mustahil. Satu lagi, Gusti Allah mempunyai sifat jaiz. Wa hiya aksuha fa nakunu qad arafna arba'in, kita mengetahui 40 sifat. Wa wahidah mumkinah, atau jaiz, satunya itu jaiz. Apa kalau musannif wa jaizun bi fadlihi wa adlihi, sifat Gusti Allah itu jaiz bi fadlihi, dengan kefadilahan, keutamaan Gusti Allah dan keadilan Gusti Allah. Tarkun likulli, bisa jadi ditinggalkan keutamaannya, keadilan ditinggalkan karena jaiz, seterserah Gusti Allah. Likulli mumkin ka fi'lihi, setiap jaiz, setiap kemungkinan sebagaimana kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal mumkin apa? Alladzi minal mumkin, sesuatu yang mungkin, an yakuna maujud, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Makhluk wa ghair makhluk, Gusti Allah sekarang nyiptakan kula panjenengan, bisa jadi tidak menciptakan kula panjenengan sekarepe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fajaiz annallaha yakhluqu aw la yakhluq, Gusti Allah terserah mau menciptakan sesuatu ataupun tidak. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Gusti Allah maha berkehendak atas ciptaannya. Wa bi fadlihi, ketika menciptakan sesuatu pasti Gusti Allah menggunakan fadilah atau barokah. Bagi siapa? Bagi orang yang taat. Orang yang taat mari Gusti Allah itu menggunakan fadilah. Wa bi adlihi, orang yang adil, bi adl, keadilan Gusti Allah itu bagi yang muhasabah al-asi.
Jadi perhitungan bagi orang yang maksiat. Jadi Gusti Allah itu ketika menciptakan sesuatu itu ada kefadilahan, ada keadilan. Keadilan itu bagi orang yang bermaksiat, kefadilahan bagi orang yang mempunyai banyak ketaatan. Tarakun likulli mungkin ka fi'lihi, fa mungkin an yaf'ala, bisa jadi Gusti Allah melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu. Wa mungkin Allah yaf'al, bisa jadi Gusti Allah tidak menciptakan sesuatu. Sifat Gusti Allah niki yang terakhir adalah jaiz, la yus'alu amma yaf'alu. Kita tidak boleh menanyakan apa yang diperbuat oleh Gusti Allah. Yang penting manut mawon, wa hum yus'alun. Akan tapi kita nanti akan ditanya atas perbuatan kita sendiri. Maka wa kita man nakunu qad alimna, maka dari sini kita telah mengetahui 41 sifat Gusti Allah, 20 wajib, lawannya 20 mustahil, dan 1 mungkin, 41. Sisanya nanti ada 9, itu sifatnya para nabi, ya, tablik, sidik, amanah, tablik, fatonah, wajib. Mustahilnya nanti ada jaiz 9. Maka dikatakan akidah seket, akidah yang 50 yang wajib kita ketahui. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Allah taala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sayyidina ashabihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah alamin hamdan wa syakir hamdan yafina wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu ya maghi jalali wa sultanik. Allahumma 'allimna yanfa'u wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Yassir lana umurana wassir uyubana balighna min ardika amalana wafiqna an wasil muslimin mimma tuhibbu dallahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad abdika rasulika wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.